إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib mengingatkan untuk diri khatib pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka kita semua akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kelak. Para hadirin sidang salat Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum. 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 21 September, di atas mimbar ini saya menyampaikan tentang kriteria orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah tersebut sedikit mengingatkan, saya menyebutkan beberapa kriteria. Ada 5 kriteria yang saya sebutkan. Yang pertama adalah taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, rendah hati, berlemah lembut terhadap kaum mukminin, terhadap kaum muslimin. Dan yang ketiga, tegas terhadap orang-orang kafir. Yang keempat, berjuang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, tanpa takut terhadap orang-orang yang mencelanya. Dan yang kelima, menjalankan amalan-amalan sunnah setelah kita menjalankan amalan-amalan yang wajib. 5 hal inilah yang saya singgung, saya sebutkan pada khutbah saya 2 minggu yang lalu berkaitan dengan kriteria orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan pada khutbah tersebut sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali kriteria yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang yang berhak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Jumat hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya berkaitan dengan siapa orang yang berhak mendapatkan, atau siapa orang yang akan mendapatkan cinta Allah, orang yang mendapatkan anugerah terbesar, cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menyebutkan tentang orang-orang atau golongan yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dua golongan dalam ayat ini yang mana Allah cinta kepada mereka. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan Allah cinta kepada orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena wujud manusia yang tidak pernah berbuat dosa itu mustahil ada di muka bumi ini. Tapi Allah mengatakan bahwa Allah cinta kepada mereka berbuat dosa, melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang tidak terpuji, kemudian dia segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menyebutkan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa kepadanya, Allah tidak menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang terus 100% lurus dalam kehidupan. Akan tetapi Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang jika melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan kotor, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, zakarullah, dia segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, segera dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam, kata Allah, seluruh, tidak terkecuali, tidak ada yang maksum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia pernah melakukan kesalahan, pasti terjerumus ke dalam dosa. Kata Rasulullah, kullu bani adam khata', seluruh anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah, segera mengoreksi kesalahannya, segera dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Taubat selain mendatangkan cinta Allah, dan kalau seandainya tidak ada keutamaan dari taubat kecuali mendatangkan cinta Allah, itu sudah cukup bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, karena tidak ada anugerah yang lebih besar daripada seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di samping itu ada fadilah, manfaat dari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai kaum mukminin. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, orang-orang mengaku beriman, panggilan rahmat, panggilan kasih sayang. Wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Taubat akan mendatangkan keberuntungan bagi kita di dunia sebelum kita mendapatkannya di akhirat kelak. Bukan keberuntungan ini manfaatnya, taubat manfaatnya bukan kembali kepada Allah. Allah tidak butuh dengan taubat kita, atau kita taubat atau tidak taubat, Allah tidak butuh. Tapi manfaat ini justru kembali kepada kita sendiri. Kemudian di dalam surat An-Nur, di dalam surat An-Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Allah Nuh alaihi salam, di mana Nabi Allah Nuh mengajak umatnya, mengajak masyarakat untuk bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala firman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku mengatakan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jikalau kalian bertaubat kepada Allah, kata Nabi Allah Nuh, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit, hujan untuk memberikan manfaat kepada kalian, hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan membanyakkan harta-harta kalian, Allah akan memperbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kalian jannat, kebun-kebun yang indah, wa anhara, dan sungai-sungai mengalir di dalam kebun-kebun tersebut. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bertaubat kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan cinta Allah. Allah menjamin memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran dalam kehidupannya bagi mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cara agar negeri kita, masyarakat kita, keluarga kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kucuran nikmat, mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali ke jalan Allah, kembali kepada hukum Allah, kembali kepada hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Tentu taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat nasuhah, taubat yang dilakukan dengan benar, taubat yang dilakukan dengan serius, taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan syarat-syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa yang kita lakukan hanya berkaitan dengan hak Allah, tidak ada hak makhluk Allah, hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada tiga. Yang pertama, ayyukli 'anil ma'siyah, hendaknya dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tidak mungkin seorang dikatakan bertaubat kepada Allah sedangkan dia masih dalam kemaksiatannya. Yang kedua, ayyandam 'ala fi'liha, dia betul-betul menyesal telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Penyesalan adalah taubat. Maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap perbuatan menceritakan dosa-dosa kita tanpa ada rasa penyesalan. Ada sebagian dari kita yang ketika menyebutkan masa lalunya, menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan, dia sebutkan tanpa ada rasa malu. Dia tertawa, dia senang, dia sampaikan kepada orang lain. Padahal yang namanya dosa adalah aib, an-naqs, kekurangan dalam diri kita. Seharusnya kita malu ketika kita berbuat dosa, kita malu kepada Allah, dan kita malu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua, ayyandam, betul-betul menyesal dia telah melakukan perbuatan tersebut. Siapa meninggalkan perbuatan dosa tanpa ada rasa penyesalan, maka dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaihi abada, dia betul-betul berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Harus punya azam, keinginan yang kuat. Tiga syarat inilah syarat taubat bagi kita yang memiliki dosa yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia, tapi dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dosa itu dilakukan, yang mana dosa itu ada hak manusia, ada hak orang lain, maka tiga persyaratan tadi ditambah satu lagi persyaratan, yaitu mengembalikan hak yang kita rampas. Atau kalau itu sebuah kehormatan, kita pernah mencaci maki, kita pernah menggunjing, kita pernah merusak kehormatannya, kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Demi Allah, dosa yang paling besar tatkala kita berbuat dosa yang ada kaitannya dengan makhluk Allah, jangan dianggap remeh ya jamaah. Karena tidak mudah kita bertaubat kepada Allah, kita harus mengembalikan haknya.
Jika itu hartanya, kita wajib mengembalikan. Jika itu kehormatannya, kita harus memperbaiki kehormatannya, dan kita wajib meminta maaf. Bagaimana kalau orang-orang yang telah kita rusak kehormatannya telah wafat atau tidak berada di depan kita? Lalu bagaimana tatkala mereka menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka waspadalah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita dalam menggunjing, jaga lisan kita dari mencela, jaga lisan kita dari menghinakan orang lain, jaga kekuatan kita, kekuasaan kita untuk menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, mengambil harta orang lain. Demi Allah, itu satu dosa yang tidak dianggap ringan, yang tidak boleh dianggap ringan. Ini adalah dosa besar. Inilah syarat, 4 syarat dari taubat kita jika itu berkaitan dengan haknya orang lain. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardhin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya hormati, syaitan tidak pernah suka, tidak pernah senang dengan hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak akan pernah senang dengan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Syaitan tidak akan pernah senang ketika seorang hamba itu mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bab taubat ini ada tipu daya syaitan yang harus kita waspadai agar kita tidak terjebak, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang enggan untuk bertaubat kepada Allah atau menunda taubat kepada Allah. Syaitan selalu membuat makar, tipu daya. Di antaranya adalah syaitan senantiasa membisikkan keputusasaan kepada mereka yang bergelimang dengan dosa. Ada orang-orang yang bergelimang dengan dosa, lalu dibisikkan oleh syaitan bahwa Allah sudah tidak akan mengampuni dosa anda. Allah tidak akan mengampuni dosa kalian. Dosa kalian sudah besar, dosa kalian sudah memenuhi langit dan bumi. Begitulah syaitan membisikkan sehingga orang tersebut merasa al-ya's, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bagaimana kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah memanggil orang-orang berbuat durhaka kepadanya, yang sudah melampaui batas dalam melakukan dosa, yang sudah bergelimang dengan dosa, yang tidak bersyukuri nikmat Allah. Allah memanggil mereka, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan. Jangan sampai seorang muslim terpedaya dengan bisikan syaitan sehingga dia tidak mau bertobat karena putus asa kepada Allah. Dan tidak ada orang yang berputus asa kecuali hanya orang-orang kafir. Ikhwani fillah azzallallah. Kemudian di antara bisikan syaitan kepada hamba-hamba Allah sehingga dia menunda taubatnya, mereka syaitan senantiasa memberikan angan-angan, memberikan harapan-harapan kosong kepada orang yang berbuat maksiat. Dikatakan bahwa umur anda masih muda,
perbuatan dosa Anda masih sedikit, tunda untuk taubat, masih ada hari esok, masih ada waktu yang lain. Demi Allah, ini adalah bisikan syaitan yang banyak diikuti oleh manusia. Betapa banyak di antara kita menunda untuk bertaubat karena merasa dirinya masih sehat. Betapa banyak di antara kita menunda untuk bertaubat karena merasa dirinya masih muda. Demi Allah, kematian tidak akan datang kepada kita dengan meminta izin. Kematian tidak melihat umur, kematian tidak melihat waktu. Kapanpun kita bisa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut roh kita. Maka jangan sampai kita mendengar bisikan syaitan. Wahai orang-orang yang masih meninggalkan salat, bertakwalah kalian kepada Allah. Sebelum Allah mencabut nyawa kalian, laksanakan salat dengan tepat. Wahai orang-orang yang bertakwa, yang menzalimi manusia, menzalimi mereka, menganiaya manusia, bertakwalah kepada Allah. Dan mereka masih bermuamalah dengan riba, memakan harta riba, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai syaitan memberikan harapan-harapan kosong sehingga kita menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang tidak bertaubat kepadanya. Ayyaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu min jambillah. Mereka mengatakan, supaya jangan ada orang yang mengatakan di hari kiamat kelak, tatkala rohnya dicabut oleh Allah, dia mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan di akhir tidak akan memberikan manfaat. Wahai kaum muslimin, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang masih belum melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu yang berkaitan dengan hak Allah atau hak makhluk Allah, segera laksanakan. Jika di antara kita masih ada berbuat kemaksiatan kepada Allah, durhaka kepada Allah, atau durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan tali silaturahim, berbuat zalim pada orang lain, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur kepada kita. Ikhwani fillah azza. Kemudian di antara termasuk tipu daya syaitan kepada hamba-hamba Allah sehingga mereka tidak mau bertobat kepada Allah, syaitan membisikkan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dengan mengatakan bahwa Anda tidak berbuat dosa, Anda adalah orang yang baik, Anda adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa, Anda orang yang melaksanakan salat lima waktu, Anda adalah sehingga dia lupa bertaubat kepada Allah, sehingga dia lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mari kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak ada manusia yang lebih mulia daripada beliau. Dosa-dosa beliau terampuni, jaminan Allah beliau dalam masuk surga. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kata Allah, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata barrah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat dan beristighfar dalam sehari 100 kali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita jamaah? Jangan pernah kita merasakan bahwa diri kita sudah aman dari azab Allah, sekalipun kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan di antara ciri orang yang saleh senantiasa takut kepada Allah dan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah ini. Kemudian sekali golongan yang kedua selain yang bertaubat adalah al-mutatahhirun, yaitu golongan orang-orang senantiasa mensucikan dirinya dari hal-hal yang najis, dari hal-hal yang kotor. Ini adalah golongan yang juga termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya ghaffar, Allahumma ya ghaffar, Allahumma ya ghaffar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل صالحات أعمالنا وكفر عنا سيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار إلى نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.